Untuk episode ini aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, destinasi wisata kita untuk episode ini adalah ke Candi Prambanan. Disimak terus ya. Di hari kedua kami di Yogyakarta pada Selasa 1 Februari 2022, yang mana bertepatan dengan hari Imlek ya teman-teman. Jadi saat itu libur, tanggal merah. Kita bergegas pagi-pagi sekitar jam 7:30 atau jam 8 pagi dari penginapan kami di Jalan Nagan ke Candi Prambanan itu sekitar 40 menit. Nah, ini kita masuk ke halamannya dan parkir. Di sana parkir kurang lebih 10.000 ya untuk mobil. Lalu untuk informasi tiketnya akan aku bacakan bersumber dari borobudurpark.com/tempel/Prambanan. Informasi tiket. Untuk tarif wisatawan Nusantara per orang untuk sekali masuk TWC Prambanan usia 10 tahun ke atas Rp50.000. Dan untuk usia 3-10 tahun Rp25.000. Untuk anak-anak yang kurang dari 3 tahun itu masih gratis ya. Itu sudah termasuk premi asuransi Rp500 per orang. Lalu tarif khusus bagi wisatawan Nusantara, bagi rombongan pelajar serta mahasiswa per grup sekali masuk dengan surat pengantar dari sekolah atau universitas, itu TWC Prambanan Rp25.000 per orang, minimal 20 orang ya. Lalu paket TWC Prambanan Plaosan dan Sojiwan itu Rp30.000 dan termasuk premi asuransi Rp500 per orang. Lalu ada juga paket terusan kayak aku beli terusan ke Ratu Boko. Itu ada fasilitas shuttle-nya juga ya teman-teman di Prambanan dan di Ratu Boko. Untuk 10 tahun ke atas Rp75.000 dan untuk usia 3-10 tahun Rp35.000. Kalau untuk terusan Prambanan Borobudur untuk 10 tahun ke atas itu Rp75.000 sama. Untuk usia 3-10 tahun itu Rp35.000. Dan untuk paket Prambanan Plaosan Sojiwan untuk 10 tahun ke atas Rp75.000 dan untuk 3-10 tahun itu Rp35.000. Dan untuk harga tiket wisatawan mancanegara itu beda lagi. Mungkin teman-teman bisa langsung klik di borobudurpark.com/tempel/Prambanan. Nah, kalau ini saat kita baru masuk ke Taman Wisata Candi Prambanan akan ada tugu peresmian Taman Wisata Candi Prambanan yang diresmikan pada 6 Juli 1989 oleh Bapak Presiden Soeharto. Oh ya teman-teman, tadi kan aku katakan ada shuttle busnya kan. Untuk teman-teman yang beli tiket terusan, di sini ada shuttle busnya, tetapi shuttle busnya itu ada jamnya ya teman-teman, jadi harus diperhatikan. Shuttle bus ke Ratu Boko dari Prambanan itu jam 10. Jadi kalau misalkan teman-teman beli tiket terusan yang ke Ratu Boko, maka teman-teman harus sudah menyelesaikan kunjungan teman-teman di jam 10 di Candi Prambanan. Nah, di depan aku ini itu adalah tempat shuttle busnya. Tapi kalau misalkan teman-teman beli terusannya itu dan teman-teman punya kendaraan sendiri, itu nggak apa-apa teman-teman gitu.
itu bebas asalkan masih di hari yang sama kayak gitu. Nah, sampai sini kita bingung nih, mau ke kanan apa ke kiri. Sebenarnya waktu 2 tahun lalu ke sana itu ambil yang ke kanan nih, yang lurus ini nih, terus ke kiri. Itu ada tamannya juga, dari situ udah ada taman, dan lurusnya itu langsung lurus banget ke pintu masuknya Candi Prambanan. Jadi kalau misalkan mau foto di situ itu lurus banget, langsung belakangnya langsung Candi Prambanan kayak gitu. Nah tapi kita di sini mau ambil yang ke kiri nih, ke kiri terus ke kanan. Ini sama aja sih sebenarnya. Terus kalau misalkan kita lewat yang sekarang ini, lurus, di situ ada buat foto-foto. Di situ ada tulisan Prambanannya dengan latar belakangnya itu langsung Candi Prambanan juga. Dan di sana ada tukang fotonya juga. Kalau teman-teman mau difotoin dengan hasil foto yang langsung jadi, nggak langsung jadi banget sih, cuman nanti bakalan dikasih sama bapaknya hasil fotonya itu saat mau keluar ke pintu keluar gitu. Itu murah, cuma 20.000 per foto, sudah dapat hasil fotonya dan bagus gitu. Hasil fotonya juga no kaleng-kaleng ya teman-teman. Ini beneran bagus hasil fotonya, nanti aku kasih lihat ya di belakang kali ya, di akhir video ini gitu. Nah itu bapak-bapaknya yang menawarkan jasa foto. Nah kita bisa foto dengan latar belakang langsung Prambanan gitu aja guys, bagus banget kan. Nah di depan aku ada Candi Prambanannya nih. Kita akan masuk ke kawasan candinya. Di sini ada beberapa sejarahnya sebelum dan setelah gempanya. Nanti aku foto sebentar. Sebelum teman-teman ke destinasi wisata, baiknya teman-teman juga lihat dulu ya jam operasionalnya itu, karena seringkali takutnya tiap hari itu berbeda jam masuknya gitu, tergantung dengan peraturan yang memang sedang berlaku. Apalagi kan kita masih di musim pandemi ya teman-teman. Jadi kalau di saat aku merekam video ini, yang aku lihat di Google Map itu jam operasionalnya sekitar jam 6.30 pagi sampai jam 16 sore gitu. Aku mungkin menjelaskan sedikit tentang sejarahnya dulu ya teman-teman. Dilansir dari borobudur.com/temple/Prambanan, sejarah tentang Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia.
Sampai saat ini belum dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar abad pertengahan ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Shiwarga yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jaba atau pelataran luar, tengahan atau pelataran terbuka yang mengelilingi pelataran luar, dan jeron atau pelataran dalam. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Di tengah pelataran luar terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah dulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundak, makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang terbawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan di teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi, tinggi 14 meter. Hampir semua candi pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur. Yang tersisa hanya reruntuhan saja. Pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas 110 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu di keempat sisinya. Terdapat pagar berbentuk gapura paduraksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Dan di pelataran dalam tersebut terdapat 2 baris candi yang membujur arah utara selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling ujung utara adalah Candi Wisnu. Di tengah adalah Candi Siwa yang paling besar. Dan yang di selatan ada Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana atau kendaraan, karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda,
Yang berhadapan dengan Candi Siwa adalah Candi Nandi atau Lembu, dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Dengan demikian, keenam candi ini saling berhadapan berbentuk lorong. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda, dan Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan yang disebut Candi Apit. Ya teman-teman, saat 2 tahun lalu sebelum pandemi aku ke Prambanan juga. Saat itu masih boleh untuk naik ke atas ya, ke dalam candinya, dan melihat di dalamnya itu ada artefak-artefak ataupun arca di masing-masing candinya. Tapi untuk kali ini itu tidak boleh naik ke candi ya teman-teman. Selain kompleks Candi Prambanan, di Taman Wisata Candi Prambanan ini juga terdapat beberapa candi lainnya teman-teman. Di antaranya kita akan memasuki Candi Lumbung. Permisi, assalamualaikum. Ini aku pakai lensa jauh ya. Sebenarnya tidak sejauh ini sih. Bentar ya. Ini situs Candi Lumbungnya. Kan sana ya dikit. Jadi kalau Candi Prambanan itu lebih ke candi Hindu. Kalau Candi Lumbung ini lebih ke Budanya. Nah, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, permisi, assalamualaikum. Candi Lumbung merupakan candi Buddha yang diperkirakan dibuat di sekitar abad ke-9 sampai abad ke-10. Tepatnya pada saat masih dikuasai oleh Kerajaan Mataram kuno. Candi Lumbung adalah candi yang tidak jauh berbeda atau berhubungan dengan Candi Sewu. Nah, nanti ada Candi Sewu teman-teman. Nah, hal ini diketahui dari bentuk candi-candi perwaranya yang mirip dengan Candi Perwara di Sewu, yaitu atapnya yang berupa stupa. Jadi biasanya candi Buddha itu memang kelihatan ya bedanya dengan candi Hindu. Itu bentuknya lebih ke stupa, teman-teman, lebih bulat gitu. Nah, nama lumbung sendiri masih belum jelas diketahui secara pasti. Nama tersebut merupakan sebutan masyarakat di sekitarnya karena bentuknya yang mirip lumbung atau bangunan tempat penyimpanan padi. Nah, ini di kawasan Candi Lumbung juga ada beberapa candi-candi kecil dan ada namanya ya. Candi Perwara 12, Candi Perwara nomor 11. Oh, di sini candinya namanya Candi Perwara. Panas, guys. Kalau kesini jangan lupa pakai sunblock, sunglasses atau payung. Dan jangan lupa jaga kesopanan, ucapkan salam. Tuh masuk Jogja.
Ini candi induk lumbungnya, tapi nggak boleh ke atas, jadi batasnya hanya sampai sini saja. Boleh foto-foto tapi nggak boleh ke atas. Kita ikutin peraturan yang berlaku aja ya. Mau foto aja. Bubrah. Kita sudah masuk ke Candi Bubrah. Di sini setiap tempat ada tempat untuk cuci tangannya juga, dan kita juga harus ikutin prokesnya. Kita pakai masker untuk bikin video, dan untuk bikin foto itu boleh dilepas dulu maskernya. Nah, sekarang kita ke sejarah Candi Bubrah dulu ya sedikit. Pendiri Candi Bubrah diyakini semasa dengan Candi Sewu dan Candi Lumbung. Ketiganya menjadi satu kesatuan mandala bercorak Buddhis atau Buddha. Kompleks tempat pemujaan ini dibangun oleh Rakai Panangkaran yang disebut juga Sailendra Wangsa Tilaka atau mutiara keluarga Sailendra. Rakai Panangkaran adalah pemimpin dinasti Sailendra yang berpindah agama dari semulanya Siwa atau Hindu ke agama Buddha karena ia diperintahkan ayahandanya untuk menjadi seorang Buddha. Dan ia memang menjadi seorang Buddhis yang amat taat. Nah, Rakai Panangkaran ini pula yang membangun Candi Kalasan, persembahan untuk Dewi Tara. Selain itu pula dibangun Candi Sari dan Candi Sewu. Namun, saat semua bangunan suci itu paripurna, Rakai Panangkaran sudah wafat. Peresmian dilakukan penggantinya, yaitu Rakai Panaraban. Candi Bubrah merupakan bangunan tunggal menghadap ke timur, yang sama halnya dengan kompleks Candi Prambanan yang juga menghadap ke timur. Bangunan yang terkesan tinggi ramping dengan atap stupa menjadi simbol Gunung Meru. Susunan stupa induk merujuk konsep Pantheon dalam agama Buddha. Jadi jelas ya teman-teman kenapa di kompleks Prambanan ini ada candi Hindu dan ada candi Buddha. Kita ke Candi Sewu, guys. Di depan aku udah ada Candi Sewu. Lala. Di sana enak banget cuacanya dan nggak terlalu banyak orang juga. Di belakang tadi itu Candi Bubrah. Dan di depan aku sekarang itu ada Candi Sewu. Stay tune guys. Nah, karena di depan kita sudah terlihat Candi Sewu, aku akan sedikit mengupas tentang sejarah dari Candi Sewu dan nama Sewunya itu sendiri gitu. Nah, nama Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000. Menunjukkan bahwa candi yang tergabung dalam gugusan Candi Sewu tersebut jumlahnya cukup besar dan banyak. Walaupun sesungguhnya tidak mencapai 1000 buah. Tepatnya gugusan Candi Sewu ini terdiri atas 249 buah candi, terdiri dari 1 candi utama yang paling besar dan 8 candi pengapit atau candi antara dan 240 candi perwara. Candi utamanya terletak di bagian tengah, di keempat sisinya dikelilingi oleh candi pengapit dan candi perwara dalam susunan yang simetris. Candi Sewu mempunyai 4 pintu gerbang menuju pelataran luar, yaitu di sisi timur, utara, barat, dan selatan, yang masing-masing dijaga oleh sepasang arca 2 rapala yang saling berhadapan. Nah,
itu teman-teman yang membawa palu godam itu ada 2 kan berhadapan, itu namanya arca dua rapala yang terbuat dari batu utuh ditempatkan di atas lapik persegi setinggi sekitar 1,2 meter dalam posisi satu kaki berlutut, kaki lainnya ditekuk, dan satu tangan memegang gada. Tinggi arca dua rapala ini mencapai sekitar 2,3 meter. Nah, candi utamanya yang tadi tuh, nah itu tuh yang di tengah itu terletak di pelataran persegi seluas 40 meter persegi yang dikelilingi pagar dari susunan batu setinggi 0,85 meter. Bangunan candi berbentuk poligon bersudut 20 dengan diameter 29 meter. Tinggi bangunan mencapai 30 meter dengan 9 atap yang masing-masing mempunyai stupa di puncaknya. Panas sekali guys. Aduh, muka aku merah gak sih? Nah, di belakang ini candi utamanya dari Candi Sewu. Iya, nanti setelah itu baru nanti kalau udah terkumpul 70% baru dilakukan pengajuan anggaran. Kalau itu bangunan apa emang jadi Pak? Ini untuk mengetahui antara batu asli dan tidak, itu kan di situ ada marginya, yang tengah itu loh, ada titiknya. Oh, iya. Itu menandakan bahwanya itu batu buatan. Batu buatan. Iya, kalau yang nggak ada berarti memang batu asli. Makasih Pak ya. Iya. Enggak, itu kan keraton. Lebih ke keraton. Ya gapura. Singgah sana. Singgah sana. Jadi nanti kalau taunya candi ke sana, oh ternyata bukan bentuknya candi, tapi kan kayak keraton gitu. Keraton. Jadi kalau itu kan ayahnya, kalau nanti kan ayahnya dari ini apa namanya Prambanan itu. Ayahnya dari Putri Roro Jonggrang ya. Kalau Ratu Boko, Dewi Durganya. Kasih Pak ya. Ya. Kita ke arah keluar guys. Sudah selesai putar-putar ke kawasan Candi Prambanan ini. Yang tadi juga ada Candi Bubra, Candi Longgong, dan Candi Sewu. Mungkin informasinya nanti akan aku ceritakan sedikit ya, berdasarkan beberapa sumber. Tadi juga sempat tanya-tanya sama penjaga di candi, tapi cuma sedikit yang aku rekam. Nanti tambahannya dari beberapa sumber yang mudah-mudahan terpercaya ya. Buat teman-teman yang mau wisata ke kawasan Candi Prambanan ini cocok banget. Enak banget kalau mau yang cari yang hijau-hijau, yang tenang, yang bersih banget di sini, menghirup udara segar. Ada beberapa tempat peristirahatan kalau memang teman-teman capek jalan. Terus di beberapa tempat juga disediakan tempat cuci tangan. Jadi nggak perlu takut untuk berwisata ya teman-teman. Oke. Kita akan next ke pintu keluar. Mungkin mau makan dulu atau mencari oleh-oleh. Untuk keluarnya kita ngelewatin pasar apa ya ini? Pasar oleh-oleh gitu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli oleh-oleh, terus ada kayak batik,
celana-celana atau daster-daster gitu, terus ada kerajinan tangan sebagainya gitu. Teman-teman bisa bantu pedagang lokal ya yang ada di sini gitu. Dan harganya juga termasuk relatif murah. Nah, di depan itu kita udah keluar deh teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah ngikutin vlog kita, vlog Jorvla ke Candi Prambanan. See you on next video. Bye bye. Assalamualaikum. Behind the scene Jorvla, kaki lecet. Ya gini aja. Kita pulangnya nyeker. Staccato sih staccato, stuck banget. Stuck mat. Mana sih? Lurus. Kaki aku lecet. Jadinya aduh panas. Jadi nyeker aja deh. Lecet cuy. Teman-teman, aku mau promosiin channel YouTube-nya sepupu aku yang sering ikut Jorvla, namanya Adani. Itu punya channel namanya DS Stories. Kalau Jorvla itu lebih ke sisi jalan-jalannya dan sejarahnya yang asik-asiknya. Nah, kalau di DS Stories bakalan ngupas tentang mistis-mistisnya dan pengalaman kami selama nanti kami di Jogja gitu. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa, cus ke DS Stories ya teman-teman. Terima kasih.